Shalom, selamat pagi, salam dan bahagia. Setiap peserta didik yang ada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal. Mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Itu artinya mereka membutuhkan pembelajaran yang beragam. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran penting untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya. Itulah alasannya mengapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9. Langkah awal yang saya lakukan ialah melaksanakan asesmen diagnostik awal. Asesmen ini saya bagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama ialah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui minat, hobi, dan juga profil belajar murid, sehingga bisa dijadikan acuan dalam pembentukan kelompok saat pelaksanaan pembelajaran. Tahap kedua yang saya lakukan ialah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Dengan memanfaatkan aplikasi Google Form dan kertas yang sudah disediakan, saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Pada asesmen ini didapatkan hasil sebesar 40% atau 8 murid memiliki gaya belajar auditory dan 60% atau 12 murid memiliki gaya belajar audiovisual. Setelah melakukan asesmen tersebut, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Pada pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, dan juga melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan belajar untuk menemukan komitmen bersama selama pembelajaran berlangsung. Siapa yang punya aspirasi mengenai kesepakatan kelas? Yes, what if we quiet, we are going to start our lesson that is. Sebelum pembelajaran dimulai, saya terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab 2. Lalu kemudian, saya menyajikan sebuah video untuk merangsang rasa ingin tahu murid terhadap materi yang akan dipelajari. Pada tahap ini, saya juga menjelaskan mengenai sumber informasi berupa barcode yang akan di-scan oleh peserta didik, berupa podcast yang sudah disediakan, dan juga bisa memanfaatkan YouTube untuk sumber belajar murid. Pada diferensiasi proses dilakukan dalam 2 variasi. Yang pertama ialah murid dikelompokkan dalam kelompok besar. Dalam kelompok besar, saya menyajikan sebuah video dari YouTube untuk merangsang rasa ingin tahu dari murid terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah menyaksikan video, saya juga memberikan pertanyaan pemantik agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Variasi kedua, murid akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar murid. Selain itu, murid yang paham utuh akan dipasangkan dengan kategori murid yang paham sebagian, dan murid kategori belum paham akan bertindak sebagai narasumber dalam kesiapan belajar kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan di depan kelas. Selama proses ini, saya juga akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Pada tahap ini, setiap peserta didik dan setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberi tanggapan terhadap hasil produk dari kelompok lain. Pada pertemuan berikutnya, saya merancang asesmen sumatif dalam bentuk non-tes. Pada asesmen ini, saya menyediakan 3 alat peraga, yaitu hasil kerajinan masyarakat setempat, di antaranya noken, topi kepala, dan juga rumah khas Papua, yaitu honai. Pada asesmen ini, masing-masing murid akan mengambil lot.
lot tersebut yang akan dijadikan acuan untuk mendeskripsikan benda atau hasil kerajinan kearifan lokal setempat. Dengan adanya media langsung di depan murid, maka dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah mendeskripsikan benda tersebut. Dari pembelajaran sebelumnya, saya hanya tahu kalau sagu tuh bisa dibuat jadi papeda. Ternyata sagu tuh bukan cuma bisa dibuat jadi papeda, tapi sagu sep bisa. Belum tahu, sekarang jadi tahu. Yang saya dapat dari pelajaran ini adalah yang dulunya kita kalau masih belajar itu masih monoton, tapi sekarang itu kalau kita belajar itu sudah menggunakan alat peraga atau alat yang itu agar apa yang dipelajari kita itu bisa lebih mengerti lagi. Oke, good. Berarti dia lebih ke yang sebelumnya monoton. Tapi pembelajaran hari ini bisa memberikan pembelajaran bahwa ketika kita menggunakan alat peraga atau media lainnya, itu bisa membuat kita lebih cepat paham. Ya. Seperti begitu, Jo? Oke. Speak up. Jadi sebelum itu kita kan belajarnya masih pakai menulis. Iya, menulis. Jadi sekarang itu saya sudah tahu cara belajar tentang membuat produk, Iya. membuat pop up, Iya. dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semua memberi jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sudah kan? Sudah belum kita melakukan pembelajaran hari ini dengan setelah kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari kita punya. Dari pembelajaran sebelumnya, saya hanya tahu kalau sagu itu bisa dibuat jadi papeda. Ternyata sagu Oke, jawab bagaimana? Miss, kan sebelum ini kan kita belajarnya kan cuma terpaku dengan pembelajaran biasa atau pendidikan tugas, tapi sekarang sudah pembelajaran ini menulis. Iya, menulis. Dan sekarang itu saya sudah tahu cara belajar tentang membuat produk, Iya. membuat pop up, Iya. dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semua memberi jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan asesmen mengenai untuk Herten, ya. Misalnya nanti Herten ambil yang contohnya Honai, ya. Honai, berarti nanti Herten mendeskripsikan mengenai Honai. Ya, kalau misalnya mendapatkan hasil noken, berarti silakan deskripsikan noken itu terbuat dari apa, kegunaannya apa, bentuknya seperti oke. Oke, jadi teman-teman lihat ya. Noken Oninya is a traditional bag from the Papuan Palestine. Intends to tourist and art lovers because of the beauty and vintage. Thank you. Okay, Ika will explain about Honai. Good morning, everyone. Good morning. Now I want to describe traditional house from Papua. House Hanai. Hanai is a traditional house from Papua. Berikutnya juga Ibu Irma sudah sampai di tahapan memberikan penugasan kepada anak-anak. Jadi tadi ada yang membuat mini vlog dan itu menurut saya baik sekali karena memang anak-anak akan menggali pemahaman mereka sendiri dan mereka akan mendapatkan pembelajaran atas apa yang mereka gali begitu. Jadi semangat pembelajaran berdiferensiasi luar biasa. Yang dilakukan oleh Miss Irma sangat membantu peserta didik dalam memahami apa itu teks deskripsi tentang kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan juga membantu peserta didik dalam mengenal berbagai media seperti podcast, poster, dan juga pop-up. Menggali informasi tentang kearifan lokal sehingga terciptanya pembelajaran yang berpusat pada murid.